Yesua berangkat. Yesua. Oke. Ya, teman-teman. Kasih tahu itu ini biar kamu. Mas, kalau ini boleh diangkat sedikit. Nah. Oke, sudah. Yuk, ya, Mas Yesus, mungkin sedikit mendengarkan berita ini. Pertama kali mendengar dari mana dan seperti apa sih saat ini? Kita memang ada satu grup hamba-hamba Tuhan, kita pelayanan di sana satu grup, jadi memang ada kabar-kabar update tentang gimana kesehatan Radit. Sebenarnya kan memang dari beberapa hari lalu udah ada update yang bagus ya. Itu kondisinya sudah mulai membaik, tapi tiba-tiba kita dapat kabar kemarin sore Joanna dipanggil ke ICU oleh yang bersangkutan. Di situ udah perasaan udah nggak enak gitu. Lagi apa gitu. Setelah itu pas banget di jam itu ada doa bersama, kita via Zoom, kita doa bersama, lagi doa bersama, selesai pendeta baptisman sama berdoa, kita dapat info jam 6 sore itu bahwa Radit perlu dipanggil. Itu aku baru nyampe rumah, ada istriku kalau sebentar doa, aku cuma bisa tiduran di lantai bilang banyak sih gitu, kayak banyak orang bisa melewati COVID ini gitu, tapi kenapa Radit yang Tuhan pilih buat dipanggil gitu kan. Jadi hancur hati banget sih, hancur hati banget sih. Nah, Mas, ini kan Mbak Joanna sendiri dalam update-nya terakhir tuh sempat bilang bahwa Mas Radit sendiri juga ada sakit bawaan ya gitu. Mungkin sejauh ini sebagai sahabat dekat tahu nggak sih riwayat kesehatannya sendiri? Sebenarnya kalau sakit bawaan kan nanti nggak punya ya, cuma memang dia tuh tipe orang yang apa ya, dia tuh cinta banget sama jiwa-jiwa, dia suka nongkrong dengan anak-anak muda yang memang butuh Tuhan gitu. Jadi waktunya dia dihabisin buat benar-benar buat jiwa-jiwa lah, buat orang-orang bisa mengalami kasih Tuhan, dan itu mengorbankan waktu istirahatnya juga. Jadi tipe itu tidurnya selalu kurang ya menurut aku pribadi ya, jarang lah dia bisa tidur dengan jam yang cukup gitu kan. Dia banyak banget mimpi, banyak banget hal-hal yang dia pengen lakuin buat melayani generasi gitu ya. Jadi memang hal itu juga ya kan, dulu kan beliau juga punya riwayat pernah overdose gitu kan, kehidupannya dulu nggak sehat lah gitu. Itu semua mendukung juga sih, tapi ya memang dibalik itu semua ya Tuhan lah yang ambil alih ya. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, namanya nyawa di tangan Tuhan gitu. Kita nggak bisa salahin Radit juga. Itu banyak juga yang lebih hidupnya lebih berangsek lagi, lebih nggak peduli lagi akan kesehatan, tetap selamat gitu kan dari COVID. Jadi memang ya itu hanya asumsi kita lah sebagai manusia yang memperkirakan ya mungkin gara-gara yang ini kali gitu, membenarkan, tapi memang kenyataannya memang udah waktunya aja sih. Atau berapa lama dirawat Mas Radit sendiri? Sebulan ya, karena saya bulan lalu sebelum dia di positif COVID kita pelayanan bareng di Zoom gitu. Di Zoom kita sempat ketemu, terus dia bilang memang Radit gak enak badan, besoknya dia positif. Gak lama dia langsung dirawat sampai sekarang. Kabar terakhir mungkin kondisinya seperti apa sih? Kabar terakhir itu sebenarnya udah negatif, udah keluar dari ICU, kondisi udah mulai membaik. Pas udah mau pulang ke rumah tiba-tiba drop lagi gitu. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat di postingan terakhirnya Radit di Instagramnya, seperti itulah kira-kira kondisi dia terakhir. Dia juga sampai kesel banget kenapa belum bisa pulang gitu kan, udah pengen pulang gitu. Dan aku awalnya kayak ayolah pasti bisa inilah, bisa apa namanya, bisa balik lagi, bisa sehat lagi. Cuma kenapa kemarin itu sebelum kemarin pagi ya pas aku tidur bangun tuh mimpi Radit dan ngeliatnya dia udah sehat gitu. Jadi baru aku posting kayaknya ini ada something nih gitu, ayolah Bang Radit bangkit gitu kan. Tapi ternyata Mas, Yesus sedikit mungkin sosok Bang Radit sendiri di mata para sahabat seperti apa? teman dia mentor dia bapak dia. Pokoknya kalau orang butuh bisa dibilang segala sesuatu yang kita butuh itu ada di Radit kan. Kalau kita butuh bercanda, dia asik banget bercandanya. Kita butuh buat nongkrong, dia asik banget nongkrong. Jadi memang sosok yang dikasih semua orang sih. Kenangan manis bersama Radit. Kenangan manis tuh dia selalu bilang, setiap kali ketemu dia selalu bilang, gue bangga banget sama lo Yes, apa yang lo lakuin buat generasi ini lewat. Banyak soal kenangan sih, pokoknya dia selalu tiap kali ketemu dia selalu bilang kalau I love you Yes, gue seneng bisa melayani generasi ini bareng lo.
Nah, itu yang bikin kangen ya, karena memang dia orangnya sangat dirindukan. Kondisi Mbak Joanna sendiri saat ini seperti apa nih? Joanna sendiri sih pasti sedih banget ya, belum bisa terima ya, gitu wajar manusiawi. Tapi ya kita bantu doa lah, supaya yang ditinggalin juga kuat semuanya ya. Karena papanya Radit juga aku dapat kabar tadi malam hancur banget ya, kita ngeliat anak kita gitu kan, papanya awalnya kena stroke udah sembuh, dia malah anaknya sekarang tuh panggil gitu kan. Jadi memang kita nggak pernah tahu, saling nguatin aja mereka, buat anak-anaknya kita ada buat mereka, doain mereka. Gimana kita mau gimana lagi gitu kan, kita mungkin berusaha untuk bisa seperti Radit, tapi kan dia nggak bisa, namanya seorang bapak ya tetap bapak buat anak-anaknya gitu sih. Terakhir doanya mungkin Dari sana. Aku yakin sih Radit udah aman lah. Radit pasti seneng banget di sana. Ada waktu 1 minggu dia negosiasi sama Tuhan. Aku yakin dia udah berjumpa sama Tuhan juga. Dia memilih buat pulang. Dia berarti percaya banget kita semua yang ditinggalin di sini bisa kuat. Dia percaya banget kita yang ditinggalin di sini bisa meneruskan apa yang dia udah lakuin. Rasa enak badan sampai akhirnya dia check up, terus dia PCR ternyata positif. Waktu dia positif, dia minta supaya istri sama anak-anaknya untuk tes juga, dan akhirnya Radit, Joanna sama 2 anaknya ke Wisma Atlet, kemudian menyusul ibu mertua sama anak perempuannya yang paling kecil. Terus selama di Wisma Atlet perkembangannya Radit memang bagus sebenarnya, tapi memang ada yang mengkhawatirkan dari cek darahnya sih. Itu yang membuat dia akhirnya dikirim ke rumah sakit Persahabatan. Jadi kondisinya Radit di Persahabatan sebenarnya sih fine-fine aja secara fisik, cuman memang kondisi darahnya yang perlu diperhatikan lah, dikirim ke Persahabatan karena memang alatnya kan lebih bagus ya. Jadi ya dia di Persahabatan, masuk HCU, terus bagus, meskipun naik turun tapi masih stabil. Cuman dan dia pun juga bisa masuk ke ruang biasa ya. Cuman 2 mingguan mungkin sekitar 2 mingguan lebih lah, 2 mingguan lebih dia dapat kabar kalau istri sama anak-anaknya itu udah negatif. Dia bilang dia telepon saya, "Bang, tolong dong tanyain bisa PCR lagi nggak, soalnya anak-anak kan udah negatif." Dan akhirnya dia dokter juga PCR, terus memang hasilnya negatif. Dan di situ saya senang sih karena dia ngerasa dia bisa pulang, meskipun kondisi dia sebenarnya secara lab juga tidak baik. Informasi yang kita dapetin memang darahnya tidak baik karena ada peradangan, ada peradangan seluruh tubuh lah, dimer tinggi. Jadi ya kita pikir bagus lah dia bisa pulang gitu. Ternyata besoknya ketika dia dapat hasil PCR, tiba-tiba dia drop. Katanya sih sampai BAB-nya keluar banyak, sampai akhirnya diputusnya masuk ke rumah sakit. Ya di situ selama 3 hari ya up and down, sampai akhirnya ya kondisinya menurun karena memang kondisi dia juga kena hospital pneumonia yang itulah yang virus rumah sakit itulah. Jadi mungkin karena COVID ini jadinya bikin dia makin parah. Berarti yang terburuk ini setelah COVID-nya? Di awal sih waktu dia pindah ke rumah sakit Persahabatan, kita coba tanya, kan dia ada asma ya, komorbidnya asma. Dibilang sih katanya paru-parunya bagus untuk yang asma gitu ya, jadi bukan karena asma, tapi mungkin karena ya kondisi juga akhirnya ya itulah, akhirnya drop. Dan karena peradangan, karena infeksi, karena virus, karena bakteri, akhirnya jadi ya gitu. Mama Jo kan sempat juga posting bahwa Kak Radit sempat ginjalnya sedikit kurang berfungsi. Iya. Kurang berfungsi itu mungkin penyebabnya karena Oke, jadi sebenarnya dibilang ginjalnya kurang berfungsi itu maksudnya gini Mbak, karena kalau nggak salah ya, hemoglobin HBD
turun. Nah, cuci darah itulah sebenarnya yang dimaksudkan. Mungkin ginjalnya mungkin nggak bagus itu kan, jadi sehingga ada donor darah untuk cuci darah itulah itu sih. Jadi memang ginjalnya kurang baik belakangan, memang ya akhirnya ngaruh kemana-mana sih. Ada pesan terakhir nggak sih Mas? Mungkin bisa Bang Radit. Pesan terakhir sih mungkin nggak ada ya, karena memang kondisinya kan dia kita juga tahunya masuk ke rumah sakit, terus ya kita pikir juga bakal sembuh. Jadi pesan terakhir sih kalau buat aku sendiri sih, aku cuma pernah kebetulan pas Raditnya sampai di rumah sakit Persahabatan, saya kebetulan ketemu sama dia di ambulans, dia baru keluar ambulans. Cuma karena memang posisinya dia COVID, jadi saya sama dia deket, cuman jarak setengah meter kali ya. Saya juga bingung, saya mau samperin, dia COVID, saya mau nggak samperin, dia ada saya gitu kan. Jadi saya cuma bilang Radit, terus dia cuma bilang, bang, mas itu abang saya, tapi dia nggak ngeliat saya sih, cuma ngomong gitu doang. Jadi pesan terakhir sih saya kurang merasa. Mas, berarti dinyatakan nggak adanya tepat pukul berapa Mas? Dinyatakan meninggal tuh jam 6.13. Didampingi keluarga kan? Enggak, karena kita kebetulan di tempat masing-masing, dan memang Joanna diinfokan sama rumah sakit untuk datang ke rumah sakit. Cuman dapat informasi dia mau jalan ke rumah sakit, dikabarkan dia sudah meninggal. Ada dari Kak Joanna sendiri, ada firasat atau keluarga? Firasat sih nggak ada, karena semua ya seperti yang juga suka bilang gitu kan, jangan taruh titik dulu ya, karena kan masih taruh koma lah buat hidup kita. Jadi semua kita bukan mau Tuhan sih, enggak, kita percaya aja sama kerja Tuhan sih. Jadi soal firasat sih kita juga enggak ya, karena banyak teman-teman kita juga yang COVID bisa sembuh gitu kan, dan Radit juga dengan kondisi fisiknya yang sepertinya fine-fine aja gitu, dan dia juga negatif COVID. Jadi kita pikir bisa pulang nih dan bisa kumpul sama kita lagi gitu sih. Kondisi papa katanya sempat drop lagi. Oh, kondisi siapa? Papa. Bapaknya Radit? Iya. Oh, oke, bapaknya Radit sih memang ada stroke ya. Ya kondisinya mungkin turun karena memang 25 Desember kemarin dan tahun baru persis abang kandungnya meninggal, dan istri abang kandungnya juga yang memang dekat sama bapaknya Radit meninggal. Jadi pukulan juga sih buat dia sih. Kondisi Mbak Joanna dengan anak-anak saat ini gimana? Oke, Mas? kondisi Mbak Joanna sama anak-anak mungkin namanya ditinggal meninggal ya, tapi yang aku mau bilang sih mungkin Radit itu kan emang orang yang main sama banyak orang, dan dia dan terlihat dia sebenarnya dia membangun support system sih. Jadi ketika kondisi seperti sekarang ini Joanna drop memang, tapi apa yang Radit bangun dari luar sana itu yang balik ke mereka lagi sih, balik ke keluarga lagi. Jadi Joanna, Zuria, Zera, Ziona, Zoe, mereka melihat banyak teman-temannya Radit yang memang semua datang ke Joanna sih. Jadi Joanna memang mungkin rapuh, dia nangis karena anak-anaknya juga masih kecil kan, tapi banyak teman-temannya Radit juga yang selalu Sosok Bang Radit sendiri di mata abang? sosok Radit, karena saya kenal dia dari kecil sih, anaknya memang bandel sih, anaknya memang lu ngapain sih gitu, maksudnya ya udah yang normal-normal aja gitu, tapi ya ternyata kebandelan dia itu bisa membawa banyak teman-teman baru sih. Dan memang Radit sih kalau buat saya, dia memberikan contoh untuk kita semua tentang sosok bapak. Kebetulan Adit juga dulunya rusak, tapi bapak saya sampai bilang, Dit, waktu Joanna waktu mereka menikah, waktu mereka hamil di luar nikah, bapak saya yang bilang sama Radit, Dit, apapun pilihan kamu, kalau kamu mau, sampai kamu pun mau gugurin, apa yang tanggung dosanya. Itu banyak banget sih. Jadi dari situ banyak hal, dan pendewasaan Radit membuat kita dan teman-teman juga banyak yang merasakan sosok bapak dalam diri dia. Dia main ya, kalau
ibu saya juga bilang, ngapain sih Dit lagi covid main ke rumah orang, main kemana-mana gitu. Tapi memang Radit tahu dia dibutuhkan sama teman-temannya sih. Jadi itu yang bikin dia juga ya mah dia, gue pengen nemenin dia aja gitu sih. Jadi emang kalau ditanya sosok Radit seperti apa, dia sosok orang yang memang menerima orang tuh apa adanya, dan dia dengerin orang aja gitu, dan dia selalu ada buat orang-orang itu sih. Mungkin ada hal yang belum kesampaian semasa hidup Bang Radit? Ada hal yang belum kesampaian sih kayaknya enggak sih Mas, dengan dia mengisi waktunya sampai hari ini dia saya rasa sih enggak sih, karena kalau orang mungkin pengen jadi artis dia cuma jalanin hidupnya dia, tapi ketika sampai dia meninggal pun dia lebih besar daripada label artis kali ya, karena orang bukan ngeliat nama dia tapi orang lihat hubungan pribadinya sama teman-temannya. Nah, kalau untuk rencana pemakamannya sendiri, Untuk pemakamannya nanti di itu Mas, di mana di San Diego Hills jam 10 hari Minggu. Terima kasih ya Mas. Sosok Bang Radit sendiri mungkin di mata Bang Augie seperti apa sih? Radit sih orang yang hebat lah kalau buat gue, karena kita kenal udah lumayan lama, walaupun tidak selalu sering komunikasi, tapi karena kita di grup yang sama. Terakhir gue masih Zoom meeting barengan 2 minggu yang lalu. Dia orang yang paling sering memotivasi siapapun itu. Dia nggak melihat dia umur berapa, suku apa, agama apa. Dia orang yang begitu mengasihi sesamanya. Makanya kita tahu dia orang yang mengasihi Tuhan, makanya dia sangat mengasihi keluarganya juga. Jadi banyak hal positif yang kita bisa ambil dari Radit, dari Joanna, dari keluarga. Kita bisa melihat begitu kuat justru. Makanya yang selalu gue pikirin kalau setiap ada saudara, ada teman yang harus meninggalkan kita dulu, kadang-kadang kita cuma ngomong kok begitu cepat gitu. Cuman gue percaya bahwa ini adalah waktu yang paling tepat, dan Tuhan tahu mana yang paling baik buat Radit. Radit sekarang gak sakit, Radit sekarang bahagia di surga, dan gue tahu Joanna dan anak-anak juga pasti kuat, karena bukan karena kekuatan sendiri, karena Tuhan kasih kekuatan. Abang Masih melekat Kenangan yang masih melekat, beberapa, kalau gue sih gini ya, lebih sering karena kita beberapa kali ada di komunitas yang sama, tapi belakangan karena pandemi kita nggak pernah berkumpul, paling ketemunya cuma di Zoom. Tapi gue selalu mengikuti bagaimana kesaksian dia, khotbah-khotbah dia, dimana karena gue tahu Radit sama Joanna dari zaman itu, dari gue syuting sama Joanna pun gitu loh. Dia cerita dimana sama-sama ngalamin keterpurukan sebagai anak muda sampai dia bangkit, sampai Tuhan rangkul mereka. Jadi buat gua apa yang dia sampaikan selalu relate sama kehidupan gua juga, kehidupan anak-anak muda, dimana dia selalu bilang bahwa sejelek apapun, sehancur apapun, mungkin manusia bisa aja ngejudge, tapi kalau Tuhan selalu sayang dan merangkul itu ya. Buat gua kehilangan teman, kehilangan sahabat, kehilangan saudara yang begitu menginspirasi, begitu memberikan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda. Kita lihat begitu banyak orang yang peduli sama dia dan sayang sama dia. Bahkan kalau kita udah dapat jadwal kebaktiannya aja sampai hampir semua, dia tuh udah ngelihat dari salah satu gereja aja, tapi dia bener-bener semua komunitas dia rangkul, semua komunitas dia rangkul.